Kemudian bagaimana kalau kita mau bertanya gitu? Nah, ini sedikit yang seperti sampaikan Kak Tuti tadi, ini ada kaitannya dengan sufiks tadi juga ini di sini. Nanti ada kaitannya dengan akhiran-akhiran ya, seperti itu. Nah, ini ketika kita mau bertanya, apakah ini jawabannya yang ya atau tidak. Jadi yes or no question lah gitu ya atau tidak. Jadi jawabannya pilihannya cuma dua, ya atau tidak gitu ya. Pertama kita mau nanya apakah ada gitu. Nah, di sini kita gunakan var me. Jadi akhirannya kita gunakan me ya sebagai kata tanyanya. Jadi var me artinya apakah, yang me ini artinya apakah ya. Apakah. Oke. Nah, jadi kalau var me. Nah, jadi kalau kita mau bertanya apakah ada bunga, berarti bunganya di depan duluan gitu. Ini kan cicek ya kemarin ya. Cicek. Sebenarnya bukan kemarin, hari ini juga masih cicek sih. Kalau kemarin cicek, hari ini ya cicek ya. Nah, kalau kita mau bertanya, kemarin kan kalau ada bunga cicek var gitu ya. Nah, kalau kita mau bertanya apakah ada bunga, kita menggunakan cicek var me. Jadi me itu apakah? Kan jawabannya cuma dua memang, yes, evet, atau higher, ada atau tidak. Jadi kini kita bisa latih-latih dengan yang lain, umpamanya ini meja masa ya. Berarti masa var me, apakah ada meja? Gitu. Kemudian ini ada burung, kemarin itu kemarin lagi. Burung itu kus ya. Kalau kemarin kus, hari ini masih kus juga ya. Jadi kalau apakah ada burung, kus varme gitu. Warna. Iya, jadi selalu di ujungnya itu kita kasih varme, artinya ada. Nah, nanti gunanya ini contohnya kalau belanja. Kalau belanja itu kan kita mau nanya diskon ya. Biasanya nih nanti kalau udah Kak Anissa ini mungkin banyak pengalaman ya. Kalau udah belanja di sana, indirim. Indirim tuh diskon ya. Nah, indirim tuh diskon. Ya, indirim diskon ini termasuk kata-kata yang penting bagi orang yang hobi belanja ya. Karena apalagi ibu-ibu ya, perempuan biasanya itu rasanya nggak afdol ya, nggak sah kalau nggak menawar kan seperti itu ya, nggak ada diskon. Jadi kita bisa tanya kalau di sana nanti apakah ada diskon, berarti indirim varme gitu ya. Umpamanya kita sudah nanya harganya kan Fiat Nekadar atau Nekadar gitu kan, berapa harganya? Dia sebut umpamanya use tele gitu ya, atau 100 lira. Kita bisa tanya indirim varme, apakah ada diskon? Nah, gitu ya. Indirim varme. Oke. Nah, karena di sana terbalik ya, nanti diskonnya itu persennya di depan gitu. Jadi, ya Kak Anissa ya udah lihat ya memang ya kalau yang aslinya ya. Iya, biasanya saya indirim Lutfan. Indirim Oh ya, Lutfan. kalau itu udah langsung minta ya, nggak usah nanya lagi ya, tergantung inilah. Langsung misal harganya Langsung. 100 lira. Eli Iya, lira Lutfan. iya, iya, betul. Karena kalau ditanya jadi nggak ada iok katanya ya. Iya, Bener-bener. langsung aja Lutfan. Iya. Nah, kemudian kalau kita mau bertanya kebalikannya apakah tidak ada, kita gunakan yokmu. Nah, di sini ini kita udah mulai melihat bahwasannya ada perbedaan ya. Jadi apakah itu nggak selalu me, tapi bisa jadi mu, bisa jadi juga nanti mi, bisa juga jadi mu gitu. Jadi di bahasa Turki itu akhiran-akhiran itu bukan hanya satu. Kalau kita kayak kita ya umpamanya ada apa namanya imbuhan ya. Kalau di kita kan imbuhan itu bisa di awal jadi awalan, bisa sisipan kalau nggak salah dan juga ada akhiran. Nah, itu kan biasanya itu tetap semua ya. Kalau awalannya di umpamanya di meja. Ketika bendanya buku ya sama di buku. Ketika bendanya kursi ya sama di kursi. Nah, tapi di sini nggak bisa sama gitu. Dia akan berbeda-beda. Akhirannya itu tergantung
huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya. Makanya ketika di sini kita gunakan waktu di var ini sudah saya kasih warna beda ya. Waktu di var dia gunakan me. Kenapa? Karena huruf vokal terakhir dari var itu adalah huruf A. Sementara waktu di yok kita gunakan mu. Karena huruf vokal terakhirnya huruf O. Jadi ketika huruf-huruf ini di depannya ini berbeda, akhiran-akhiran atau sufiks tadi yang kita gunakan itu akan berbeda-beda pula. Berbedanya bisa empat. Dalam hal ini ada empat, ada me, ada mu, ada mi, ada mu. Atau nanti hanya dua. Ada dua perubahan gitu. Jadi perubahannya bisa empat, ada juga bisa dua gitu. Jadi banyak aturan-aturan yang apa namanya yang perlu kita konsentrasi sedikit gitu ya. Jadi ketika kita nanya varme, kalau yok bukan yokme gitu, nggak sama juga, tapi dia jadi yokmu gitu. Ini sekedar pengantar aja, tapi kalau untuk tahap awal nggak apa-apa, ini dihafal juga boleh. Varme itu apakah ada, kalau yok itu yokmu. Tapi kan muncul mungkin nanti pertanyaannya, kenapa var pakai me, kenapa yok pakai mu gitu. Nanti ada di pelajaran berikutnya. Nah, sekarang nih boleh berlatih kita ya, berlatih dulu. Kita mau tanya apakah ada benda sesuatu. Mungkin Kak Tuti bisa sumbangkan satu kata benda dulu yang sudah tahu dalam bahasa Turki yang tidak ada di sini. Kalau ini kan udah biasa yang kemarin ya, Yang tidak ada. yang Apakah tidak ada ada di sini. Benda apa yang udah tahu bahasa Turkinya gitu selama seminggu ini? benda? Ya, benda, kata benda. Benda. Bentar, saya catat soalnya. Boleh. Eh, yatak, Ya tak. yat, Ya tak. warmo, Oke, artinya yatak, berarti warmo. Apakah ada tempat tidur? ya çok güzel ya. Jadi kan sekalian kita menambah apa namanya? Mengingat kembali yang sudah kita tahu dan menambah di pelajaran baru ya. Jadi tipsnya sih dari orang yang belajar cepat katanya seperti itu. Ketika ada pelajaran baru, yang lama juga harus kita kaitkan gitu. Jadi kan ini udah kita ada yatak, kita ada belajar varme gitu ya. Langsung kita kaitkan ya. Terima kasih. Kak Anissa boleh coba satu kata benda yang gak ada di sini. Silakan digunakan. Oh iya. Nah, Heeh. Mavi elbise var mı? Çok güzel. Apakah ada dress biru? Iya, iya. Suka warna biru ya? Iya. Evet, Oke. çok severim. Iya. Çok seversin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica Sonra ederim. ya Kak Erin silakan boleh satu benda kemudian ditanya varme atau yokmu terserah sih sambil di ini. Defter var mı? Efendim? Def, def, Defter. defter. Ya, defter. Çok güzel. Defter var mı? Artinya, Defter yok mu? iya, Defter var mı? Apakah ada buku catatan? iya, çok güzel. Defter yok mu? Yok mu? Yokmu, iya, Defter yok mu? iya, Apakah tidak ada buku catatan? iya. Teşekkür ederim. Selanjutnya ini Kak Eka ya. Bardak, bardak var mı? Iya, çok Gelas. güzel. Artinya badaknya apakah ada ya? Oh, gelas ya, oke. Iya, 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 gelas. Saya gelas. kira tadi badak tadi. Oke. Oh, boleh memperkenalkan diri biar kita tahu juga kan ini siapa, dari mana, mau Saya kemana. Eka dari Kediri. Oh ya, Kak Eka Setiawati ini ya. Oh Dalam. ya, oke, oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan di sini, teman-teman? Ada yang kesulitan atau ada yang kurang jelas yang perlu di ini? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut aja. Nanti sambil diulang lagi. Nah, sekarang ini nah seperti yang disampaikan tadi ada akhiran ya, karena di bahasa Turki itu memang ciri khasnya ya, atau memang apa ya persyaratannya sih jangan-jangan itu kaya dengan akhiran, bahkan itu kewajibannya ya kan nggak sah gitu kalau nggak ada akhiran-akhiran. Nah, sekarang kita
belajar satu di antaranya yaitu akhiran untuk menyatakan di. Tapi di itu maksudnya tempat ya gitu ya. Berarti ini Tempat. sudah kita melangkah di akhiran, Jam. Iya betul, kita sudah melangkah di akhiran. Nah, untuk menyatakan di tempat di suatu tempat gitu, kita menggunakan akhirannya awalnya sih ada dua ya pilihannya. Yang pertama da atau de. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita mau bilang di suatu tempat itu kan imbuhan yang kita gunakan tetap di ya. Contohnya ada kata benda atau kata tempat ya. Keterangan tempat contohnya ini Medan, kemudian meja, kemudian ada kursi, ada mobil. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita mau bilang di di Medan berarti kan mohon maaf di tempat di suatu tempat ya di Medan gitu. Nah, di-nya itu akan tetap ketika ada kata benda meja ya di meja gitu. Ketika ada kursi ya di kursi. Ketika ada mobil di mobil. Jadi akan tetap sama di. Tapi di bahasa Turki dia nggak bisa sama gitu. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk yang awal ya. Kita bisa gunakan da yang artinya di atau de. Nah, kapan kita gunakan da? Da itu ketika huruf vokal terakhir dari kata benda yang sebelumnya itu adalah huruf A, huruf E, huruf O, atau huruf U. Itu kita gunakan da. Jadi A, E, O, U, da. Jadi kalau saya dulu menghafalnya ya, saya hafal yang satu baris aja. A, E, O, U, da. A, E, O, U, da. Nah, sisanya itu pakai D. E, I, E, U, D. Gitu. Kalau saya gitu, karena ketika saya menghafal dua-dua, saya nanti terbalik gitu. Yang mana yang pakai da, yang mana pakai D gitu ya. Nah, jadi saya hafalnya satu aja gitu. A, E, O, U, da. Berarti sisanya kalau dia E, I, E, U, dia pakai D. Nah, ini kita lihat biar lebih jelas ya. Nah, mobil itu kan kalau di bahasa Turki, saya besarin lagi ya. Nah, mobil itu kan bahasa Turki araba. Nah, kita harus cari huruf vokal ya. Huruf vokal yang di bahasa Turki kan ada 8 ya. A, E, O, U, E, I, E, U. Nah, mobil itu kan huruf vokal terakhirnya adalah huruf A yang terakhir ya. Nah, ketika huruf vokal terakhirnya adalah huruf A, berarti dia pakai yang di atas. Kita harus tambahkan akhiran atau sufiks da. Makanya kalau mobil itu araba, di mobil kalau di bahasa Indonesia di-nya dipisah ya kalau untuk tempat. Tapi kalau di bahasa Turki dia disambung. Arabada. Artinya di mobil. Arabada. Jadi akhirannya namanya akhiran ya selalu di belakang gitu. Penambahannya itu selalu di belakang gitu. Arabada itu di mobil. Nah, kita lihat contoh yang kedua itu kursi. Kursi itu sandalye. Nah, di sini ada 3 huruf vokal yaitu A, dan A. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu huruf E. Karena dia huruf E, maka kita harus tambahkan akhiran D untuk menyatakan arti di. Makanya ketika kita mau bilang di kursi, yaitu sandal Y D. Bukan sandal Yeda, tapi sandal YD. Gitu. Nah, ini adalah aturan dasar ya, harmonisasi huruf vokal. Ini yang berubahnya cuma 2 kali. Ini enak ya, cuma da atau D. Kalau yang tadi berubahnya tuh 4 ya. Ya agak pusing. Makanya kita belajar dari yang mudah dulu, yaitu da atau D. Nah, kemudian untuk lokasi tempat yang merupakan nama kota, nama negara, seperti itu, kita tambahkan hal yang sama juga, tapi dikasih tanda kutip atas ini ya, apostrof ini gitu. Nah, contohnya Turki itu bahasa Turkinya, Turki itu bahasa Turkinya ya, Türkiye gitu ya. Dan jadi kalau kita mau bilang di Turki, kita bilang Turkiye karena huruf vokal terakhir dari Turkiye itu kita tambahkan D. Jadi Türkiye'de. Ya, Türkiye'de. Ya, jadi kalau di Turki itu adalah Türkiye'de. Nah, Indonesia hampir hampir terikut juga nih. Indonesia bahasa Turkinya adalah Indonesia ya, Indonesia. Dan huruf vokal terakhir dari Indonesia itu adalah A. Makanya kita tambahkan di sini akhiran da.
Kalau kita mau bilang di Indonesia. Indonesia, da, gitu. Nah, ini berguna untuk ketika kita menyatakan tempat tinggal kita gitu ya, tempat tinggal kalau saya tinggal gitu ya. Saya tinggal itu ya Yashoyorum. Yasio. Ya, bentar ya, ini harus kita otak-atik dikit ya. Yashorum ya. Jadi kalau ada kota kan kita tinggal bilang umpamanya Turkiye'de Yashorum. Saya tinggal di Turki artinya. Yes. Hmm, ya ini artinya saya tinggal ya atau saya menetap gitulah. Tapi ini menetap yang untuk yang jangka panjang ya. Memang tempat tinggal kita lah gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau saya tinggal di Indonesia, kita bilangnya Indonesiada Yashorum. Kalau kita tinggal di Jakarta berarti Jakartada Yashorum. Kalau saya tinggal di Medan, Medanda Yashorum. Kalau saya tinggal di Surabaya, Surabaya da Yashorum. Kalau yang apa ya? Di Merauke ya. Kalau kita tinggal di Merauke berarti Merauke de Yashorum. Kayak gitu. Tapi ada O itu Kak, Merauke. Oh, Yang terakhir. akhir. Ya? Oh ya, Akhir. oke. Betul. Jadi kita lihat selalu ini ya catatannya adalah huruf vokal yang terakhir. Jangan Iya, hiraukan iya. yang di depan tapi selalu yang terakhir ya. Oke. Oke. Nah, sekarang latihan ya. Latihan ini masing-masing menyumbangkan satu lagu. Kalau satu lagu nanti kasihkan satu kata ya, satu kata benda atau kata keterangan tempat ya. Bagusnya sih kita main di ini aja ya, keterangan tempat aja ya. Jadi kita bisa langsung bilang saya tinggal di mana gitu. Di kota masing-masing aja deh gitu. Mulai dari Kak Tuti, di kota mana tinggal tambahkan da atau de yashiorum. Artinya saya tinggal di situ. Kan ini berguna sih dalam percakapan ya. Bentar. Ben Ben Yasiorum Madiunda. Adiunda Choguzel, ya. Tapi kalau kebiasaannya dia eh Madiunnya di depan dulu, baru Yashiorum. Itu kebiasaan aja, kebiasaannya. Tapi kalau secara arti nggak ada masalah, mereka ngerti juga secara artinya. Berarti Ben Ben Madiunda Ben Yashiorum. Ben Madiunda Yasyuruf. Iya, Choguzel. Yasyorum. Ya, Yasyorum. Yashiorum. Artinya saya tinggal ya, dari kata Yashamak seperti itu. Ditambah ini ya, dari kata Yashamak itu ditambah iyor yang artinya sedang atau sekarang. Kemudian ditambah yang artinya saya gitu. Jadi Yashiorum itu saya sedang tinggal sih secara arti teksnya ya. Artinya saya sedang tinggal di Madiun gitu atau saya tinggal di Madiun dalam jangka waktu yang lama juga bisa. Terima kasih Kak Erin, silakan boleh bantu contoh. Ben rantau Prapada Yasyorum. Ya, Choguzel. Jadi saya tinggal di Rantau Perapat ya. Kemudian Kak Eka. Ben Kediri D Yasio. Ini dapat D ya, karena dia Kediri. Ya, Choguzel. Kediri D ya. Ya, showroom. Tadi saya kebanyakan dapatnya dada semua, tapi akhirnya dapat D ya. Jadi Kediri D ya showroom. Udah belajar berapa lama Kak Eka? Baru ini makanya. Oh, Tapi saya baru. sering lihat YouTube, Hmm. jadi saya belajar itu Hmm. sedikit-sedikit. Makanya saya pengen tahu lebih, pengen Iya, belajar iya, lebih. iya. Bagus, bagus. Maksudnya, Sering lihat YouTube-nya di sini, di channel. oh ya, terima kasih, terima kasih.